Welcome to my channel, MTC, Mir Tutorial Channel. Bagi sobat yang baru berkunjung pada channel saya, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi RPP 1 lembar masa pandemi. Di sini akan saya share bagaimana cara membuat RPP 1 lembar masa pandemi atau masa PJJ ini, masa pembelajaran jarak jauh. Tentunya tidak sama dengan RPP yang biasa kita buat. Di sini saya akan berbagi RPP yang cukup simpel. Apa saja yang harus ada dalam RPP 1 lembar? Tentunya dalam RPP sudah pasti ada data, kemudian ada KI 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selain itu yang paling penting adalah 1. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 3. Penilaian pembelajaran yang bisa berupa proyek, portofolio, praktek, dan produk. Nah, penilaian ini tentunya harus kita lakukan dengan rubrik. Hal-hal yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama laptop atau PC personal komputer. Yang kedua adalah buku guru sesuai dengan yang diampu tentunya. Kemudian yang ketiga adalah format RPP 1 lembar. Nanti di akhir tayangan saya akan berbagi RPP PJJ yang sudah saya buat. Bagaimana cara membuat RPP 1 lembar atau RPP PJJ? Yang pertama adalah membedah KD dari setiap buku tema. Tentunya harus kita persiapkan buku guru tema 1 atau tema 9. Temanya terserah, tergantung kita mau membuat tema berapa. Jika kita sudah menyiapkan buku tema, kita lanjutkan. Yang kedua, fokus pada KD 4. Kenapa pada KD 4? Karena pada PJJ ini supaya anak tidak bete mengerjakan soal-soal, kita harus beri sesuatu yang membuat anak itu mempraktekkan sesuatu. Oleh karena itu, dengan kita fokus pada KD 4, hasil akhirnya bisa berupa proyek, portofolio, praktek, dan bisa juga berupa produk. Jika kita sudah fokus pada KD 4, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menganalisis KD-KD yang ada di setiap subtema. Jadi kalau kita melihat buku guru, di situ ada subtema 1 sampai dengan subtema 4. Nah, kita harus perhatikan KD di setiap subtema tadi. Setelah itu kita catat setiap KD yang ada dalam subtema. Dari subtema 1 sampai dengan subtema 4 tentunya. Kita catat semua KD yang berbeda. Jika sudah, kita lanjutkan ke langkah keempat. Nah, setelah kita sudah mencatat KD-KD tadi dalam satu buku tema, kita harus menentukan KD mana yang akan dijadikan proyek, KD mana yang akan jadi portofolio, dan KD mana yang akan menjadi praktek dan produk. Nah, di sini kita harus menganalisis. Oke, jika sudah menentukan KD-nya, langkah yang kelima, membuat tujuan pembelajaran dari KD tersebut dan menuangkannya ke dalam RPP 1 lembar atau RPP PJJ. Cukup simpel bukan? Dalam satu RPP, yaitu RPP PJJ, sudah mewakili satu buku tema. Oke, sudah, kita lanjutkan. Contoh tema 1 kelas 6. Karena saya mengajar kelas 6, jadi saya memberi contohnya buku tema 1 kelas 6. Di sini ada muatan pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, IPS, PJOK, dan IPA. Nah, pada RPP yang akan saya buat ini, RPP PJJ ini, saya hanya akan mengambil PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, IPS, dan IPA. Mengapa? Karena matematika merupakan mata pelajaran tersendiri dan PJOK juga gurunya berbeda.
Oke, setelah kita lihat subtema, ini saya dari subtema 1, kita fokus pada KD 4. Di sini PKN KD 4.1, Bahasa Indonesia KD 4.1, Matematika kita lewatkan, tetap harus melihat KD 4. Kemudian SBDP KD 4.4, IPA KD 4.1, IPS KD 4.1. Jadi dalam RPP nanti ada muatan pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, IPA, dan IPS. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh hasil akhir dari analisis IPA. IPA KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini hasil akhirnya adalah portofolio, juga praktek atau proyek. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat mempraktekkan menanam tumbuhan secara vegetatif dan siswa dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini karena KD 4-nya adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan, tetapi pada KD 3-nya tumbuhan dan hewan. Jadi nanti hasil akhirnya untuk portofolionya ada portofolio perkembangbiakan tumbuhan dan juga portofolio perkembangbiakan hewan. Hasil akhir dari analisis Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, hasil akhirnya juga berupa portofolio. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proyek menanam tumbuhan secara vegetatif tentunya dan mengamati tayangan video pembelajaran tentang teks laporan, siswa dapat menyajikan simpulan berupa teks laporan hasil pengamatan secara lisan dan tulis. Nah, jadi dari dia menanam tadi, dia harus membuat portofolio berupa teks laporan hasil pengamatan. Tentunya cara-caranya sudah dipelajari lewat tayangan video. Selanjutnya hasil akhir dari analisis PKN. PKN KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil akhirnya juga berupa portofolio. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya video pembelajaran yang ditayangkan adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, hasil akhir dari analisis IPS. IPS KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Hasil akhirnya juga berupa portofolio. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang karakteristik geografis ASEAN, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik salah satu negara di ASEAN. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah hasil akhir dari analisis SBDP. SBDP KD 4.4 membuat patung sehingga hasilnya berupa produk. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang patung, siswa dapat membuat patung dari plastisin. Nah, dengan demikian, dalam satu buku tema ini, kita sudah mendapatkan hasil berupa portofolio, berupa praktek atau proyek, dan juga berupa produk. Tetapi tentunya cara menilainya harus tetap memakai rubrik. Karena apa? Dalam rubrik kita bisa menambahkan ketepatan waktu. Apakah anak mengumpulkannya sebelum waktu yang kita sudah beri, atau pas tepat waktu, atau dia terlambat. Jadi itu bisa menambahkan satu kriteria dalam rubrik tadi.
Nah, contoh RPP satu lembar masa pandemi atau RPP PJJ dapat diakses di blog pembelajaran saya, yaitu mirta.mape.xyz. Sekarang saya coba buka blog saya, mirta.mape.xyz. Nah, dalam blog pembelajaran saya ini adalah blog guru milenial. Di sini bisa diakses perangkat KBM ya. Dalam perangkat KBM di sini ada RPP, ada KIKD kelas 1 sampai 6. Kemudian ada contoh agenda harian. Ada juga buku paket. Jadi silahkan diakses. Kemudian di sini juga ada soal online. Di sini materi PJJ yang sudah saya buat. Jika diklik menunya, di sini sudah ada contoh agenda harian, RPP PJJ tema 1. Di sini juga bisa langsung menuju ke videonya yang ada dalam blog juga. Kemudian di sini ada RPP PJJ tema 2 dan tema 3, juga tema 4. Hanya ini belum sempat saya linkkan. Nah, saya ambil contoh 1 RPP PJJ tema 1. Nah, di sini terlihat. Jadi saya membuat RPP PJJ, yaitu pembelajaran berbasis proyek, tema 1. Alokasinya 3 minggu. Di sini kompetensi dasarnya IPA KD 3.1 dan 4.1. Jadi KD-KD yang ada, KD 3 dan KD 4 tetap saya masukkan. Kemudian setelah itu tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan video materi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, siswa dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan berupa portofolio. Kemudian di sini mempraktekkan menanam, yaitu proyek, teks laporannya berupa portofolio. Kemudian pelaksanaan nilai Pancasila juga berupa portofolio. Untuk kerajinan patungnya berupa produk. Dan untuk karakteristik kehidupan sosial berupa portofolio. Nah, di sini untuk kegiatan pembelajarannya, karena saya memakai WA group, jadi kegiatan pendahuluannya saya sampaikan lewat WA group. Nah, kemudian juga saya menyampaikan video pembelajarannya yang diupload melalui YouTube dan dikirim linknya ke orang tua. Nah, di akhir video pembelajaran yang saya share itu ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan materi yang disampaikan. Di sini siswa melakukan checklist untuk kegiatan intinya. Di sini juga saya sudah menuliskan alokasi waktunya. Karena menanam membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi di sini untuk kegiatan proyek saya alokasikan 2-3 minggu. Kemudian untuk karya perkembangbiakan tumbuhan yang berupa portofolio saya beri 2 hari. Kemudian untuk perkembangbiakan hewan berupa portofolio saya beri 2 hari juga. Kemudian pelaksanaan nilai Pancasila juga portofolio berupa 2 hari. Patung dari bahan plastisin juga 2 hari alokasinya. Kemudian yang terakhir untuk karakteristik negara ASEAN, tapi salah satu saja, itu berupa portofolio saya alokasikan 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena anak juga harus membuat peta negara ASEAN. Nah, kemudian di kegiatan akhir, siswa diminta menuliskan refleksi tentang kegiatannya selama 1 minggu dalam agenda harian. Nah, di sini penilaian pembelajarannya selain agenda harian yang harus dikerjakan, kemudian penilaian KD 4 atau KD keterampilan, yaitu melalui rubrik penilaian. Nah, di sini saya beri contoh video pembelajarannya.
Jika saya klik perkembangbiakan tumbuhan, di sini sudah ada videonya dan juga bisa diakses langsung dari YouTube-nya. Nah, seperti ini. Jadi bisa diakses di sini untuk materi. Sudah jelas KD-KD-nya, tujuan pembelajarannya juga. Jadi semua sudah lengkap. Kemudian di sini juga bisa diakses tadi KIKD-nya kalau masih ada yang belum punya. Di sini saya sudah siapkan KIKD lengkap dari PAI sampai PJOK. Dan contoh agenda hariannya. Di sini saya baru memberi contoh tema 1 dan 2. Jadi karena video itu dari YouTube, di sini sudah jelas. Hari Senin perkembangbiakan tumbuhan, karena 2 hari jadi Senin dan Selasa. Tayangan video YouTube mengenai tumbuhan. Kemudian membuat portofolio 2 hari, siswa juga mengerjakan proyek menanam selama 3 minggu. Kemudian hari Rabunya mengamati tayangan video untuk perkembangbiakan hewan. Kemudian membuat karya berupa portofolio. Nah, di sini kemudian diseling oleh PAI, oleh guru bidang studi. Dan ini seperti ini untuk PJOK juga. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah materi RPP 1 lembar atau RPP PJJ masa pandemi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan jangan lupa klik like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.